Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ketemu dengan Fatayat NU Kabupaten Garut. Alhamdulillah ada Bu Aisaidah, Ketua PCNU Kabupaten Garut. PC Fatayat NU Kabupaten Garut, pimpinan cabang ya. Ya. Yang kedua dari Hairun Nisa, Wakil Sekretaris. Kemudian ada Safaritun Nisa ya. Sarifatun Nisa. Ini teh sampai hari ini kan tadi malam update itu kan ini COVID lonjakannya begitu signifikan ya, sampai di angka udah 1.300 lebih. Nah, peran Fatayat itu sendiri mengenai pandemi COVID di Kabupaten Garut ini seperti apa teh pandangannya gitu ya mengenai hari ini? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu. Saya diapit dua wakil sekretaris yang kebetulan dua-duanya bernama Nisa. Ya, bagi kita semua tentu pandemi ini sudah banyak mengubah banyak kehidupan kita, cara berkehidupan kita. Fatayat juga sebagai organisasi, begitu pandemi diumumkan sebagai darurat nasional, tentu saja kita terkaget-kaget ya, tiba-tiba seperti ini. Nah, tetapi dalam situasi itu, karena Fatayat juga sebagai organisasi yang tumbuh kadernya di tengah-tengah masyarakat, melihat pandemi ini tentu saja walaupun di satu sisi kita dibuat kaget, tapi kita juga dituntut ada peran serta bagaimana dalam situasi pandemi ini kita memberikan semacam penyadaran kepada anggota kita. Apalagi ini juga dari instruksi dari PP, pimpinan pusat itu, sahabat-sahabat di semua tingkatan PC sampai anak ranting di tingkat desa, begitu pandemi diumumkan itu kita memang ada instruksi tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang potensi berkerumun, mengundang kerumunan massa. Kan seperti diketahui kalau kegiatan-kegiatan ormas, pengajian, rapat dan sebagainya itu tentu mengumpulkan orang dalam jumlah banyak itu sudah biasa. Kita juga punya kegiatan-kegiatan yang program-program yang memang melibatkan banyak orang. Nah, begitu pandemi ini nyaris di 3 bulan pertama itu semuanya terhenti. Nah, tapi di situasi seperti itu kita juga tidak bisa diam. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di awal-awal pandemi itu kita memang menunda beberapa kegiatan, termasuk ini kan kami ini baru dipilih terbentuk kepengurusan itu di bulan Februari tahun ini 2020. Nah, kita itu sedang merencanakan untuk pelantikan di bulan April. Jauh-jauh hari. Maret itu kan masih situasinya memang sudah diumumkan, tapi karena kejadiannya kayaknya masih di Jakarta, buat kita yang di Garut masih aman-aman. Ya betul, jadi masih pede aja kita merencanakan April. Segala persiapan sudah kita sudah hampir finish, tinggal 5% pelaksanaannya. Tapi begitu ada instruksi dari PP bahwa semua yang kegiatan yang potensi mengumpulkan orang harus dipending. Sampai hari ini juga belum dilantik karena situasi itu. Tetapi salah satu jadi korban pandemi juga ya. Pelantikan tertunda ya. Betul. Tetapi walaupun demikian legalitas kami tetap. Tapi SK udah keluar ya. SK sudah keluar, makanya berani mengagendakan pelantikan April. SK kami itu turun Maret, 1 minggu setelah pengumuman itu di akhir Maret ya. Sebelum pandemi turun, kita sudah memegang SK. Bahkan sebelum kita itu seminggu sebelumnya mau pelantikan PW, sudah nyater bis, sudah DP dari Garut itu peserta sudah siap 2 bis berangkat ke Bandung untuk memeriahkan pelantikan PW. Tiba-tiba diumumkan semuanya. Sampai hari ini DP bisnya pun masih di sana. Kalau kan di satu sisi kan berbicara ini kan ini ranting juga tiap kecamatan ada. Ranting itu tiap desa. Oh, tiap desa. Kalau tiap kecamatan pimpinan anak cabang. Nah, untuk Garut ini 42 kecamatan,
Fatayat itu baru memiliki 25 PAC. Makanya waktu-waktu ini karena sejak Agustus sudah diperbolehkan beraktivitas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, jadi sudah ada relaksasi dari instruksi sebelumnya. Jadi kita sebenarnya sudah mengagendakan nih PC itu bulan September, pelantikan yang tertunda di April itu, kemudian mau direncanakan bulan September. Nah, sehari sebelumnya Pak Bupati kan mengumumkan darurat COVID lagi. Nah, saya ditelepon dari Ketua RU, jangan dulu. Jadinya dipending lagi. Lonjakannya cukup signifikan ya. Apalagi 3 bulan terakhir kemarin ini kan ibaratnya angkanya lumayan berkali lipat gitu kan. Dari pantauan saya juga kan per bulan itu, bahkan kemarin juga ada mulai dari kelas pesantren ada yang 80, 90 kemudian ya ibaratnya dari angka kurang di bawah masih 1000 sekarang kan sudah 1378 gitu kan sampai tadi malam gitu kan. Nah kalau ini teh berbicara ini kan pandangan garis besar mengenai COVID ini kan cukup kalau yang saya lihat juga kan awalnya kan cukup menyeramkan gitu kan teh. Nah kalau di Fatayat sendiri kan ini misalkan agenda kayak pelantikan dipending, istilah tertunda lah gitu kan. Nah kalau untuk membantu peran pemerintah ini sendiri dalam memutus mata rantai, apakah ini 25 PAC misalkan diinstruksikan untuk salah satunya kegiatan atau ada agenda lagi nggak teh yang lain gitu? Ya, di situasi pandemi ini di awal-awal itu, jadi kita konsentrasikan sumber daya yang kita punya ini untuk membantu kelompok terdampak. Makanya begitu seminggu setelah diumumkan itu kita bikin Fatayat Peduli, kita bikin donasi, buka donasi untuk disalurkan. Walaupun waktu itu kan belum banyak ya, tapi kira-kira nih kalau memang lihatnya kalau di Jakarta yang terdampak itu kayak ojek-ojek kayak gitu ya, driver kayak gitu, pedagang-pedagang kecil yang memang tiba-tiba kan semua harus masuk rumah di karantina. Minimal kan itu pedagang kecil yang biasa stay di sekolah-sekolah, mungkin di SD kan otomatis ketika sekolah libur dia nggak bisa berjualan ya. Makanya donasi itu pun kami prioritaskan kelompok itu, apalagi sebagian besar pengurus itu punya majelis taklim, punya sekolah yang sekitarnya itu ada pedagang kecil. Begitu COVID diumumkan kan berlakunya tidak hanya untuk Jakarta, untuk semua Indonesia. Akhirnya di situ bahkan sampai bulan puasa kita masih donasi itu masih ada donasinya berupa sembako dan pembagian masker. Waktu itu masker pun ini pengadaannya sendiri. Jadi di Fatayat itu ada beberapa penjahit ya, pokoknya pas waktu itu begitu diumumkan harus pakai masker, ada beberapa penjahit kan juga tiba-tiba sepi gitu ya, terdampak juga, menawarkan diri, sok kalau ada bahannya biar saya yang jahitin. Beberapa alhamdulillah sampai tembus 10.000 masker yang dibuat oleh Fatayat itu untuk disebarkan di seluruh Garut ya. Kemudian sembakonya ada kita sih berapa ya, 5.000 sembako, paket sembakonya. Terus pembagian alat kebersihan kayak sabun, cuci tangan untuk beberapa musola masjid yang dipegang oleh sahabat-sahabat Fatayat yang berdekatan dengan itu. Memang belum di semua kecamatan, tapi di yang terdekat dengan Mece. Kalau untuk yang zona merah sendiri jadi prioritas nggak? Gimana? Kan ada beberapa kecamatan yang masuk zona merah nih, kayak contoh Garut Kota, Tarogong Kidul Kalen nih kan. Iya, memang prioritas di zona merah itu. Nah, sejak ada ini nggak ada ketakutan tersendiri nggaknya? Contoh kalau saya pribadi kan sering keluar kota. Nah, ketika ada wabah ini mengurangi aktivitas gitu kan. Nah, kalau dari cerita bertiga ini ada pengalaman tersendiri nggak mengenai datang pandemi ini gitu kan? Iya. Dari aktivitas dikurangi atau seperti apa? Kalau sebenarnya menghilangkan tidak ya, karena mau tidak mau juga kita dituntut untuk tetap melaksanakan aktivitas. Hanya kemudian prokesnya itu kita tetap menjaga jarak, terus kemudian pakai masker sebisa mungkin. Hal-hal yang tidak penting dilaksanakan itu tidak dilakukan. Tapi kegiatan-kegiatan kan sekarang justru diuntungkan sebenarnya. Ketika ada COVID, kita bisa melaksanakan kegiatan yang bersifat virtual,
kegiatan-kegiatan rapat, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing bidang itu tetap bisa dilaksanakan lewat virtual. Jadi tidak dijadikan hambatan juga, tidak dijadikan alasan ketika ada COVID tiba-tiba katanya tidak ada kegiatan, kan tidak seperti itu. Tapi kita bagaimana caranya katanya tetap bisa melaksanakan kegiatan, kader-kader juga bisa tetap melihat dan merasakan kehadiran Pak Tayat meskipun Kalau tadi di yang lingkungan sendiri disampaikan teh ada nggak? di lingkungan sendiri Ya ada yang misalkan ketakutan. di daerahnya ada yang pernah positif atau Kalau OTG saya atau pribadi kan saya tinggal di Banyuresmi. iya. Awal itu ada Kalau dua itu yang kalau nggak positif. salah ada. Nah, Iya. dari situ memang apalagi saya pekerjaan kan memang mau tidak mau harus tetap ke desa gitu kan, bertemu dengan orang-orang, otomatis peluang untuk terpapar atau terkena kan mungkin ada saja gitu kan. Tapi yang tadi disampaikan bahwa prokes itu tetap dilaksanakan. Kita juga melakukan Kalau secara sosialisasi. pribadi sendiri gitu kan. Pribadi takut iya, tapi bukan berarti saya harus mengisolasi diri tanpa melaksanakan apa-apa kan, itu juga salah. Tetap saya aktivitas seperti biasa, melakukan silaturahmi, pekerjaan seperti biasa, hanya saja hal-hal yang memang tidak istilahnya penting dilaksanakan yaitu kurangilah, berkumpul ngobrol-ngobrol yang nggak jelas, nah itu udah dikurangilah. Tapi hal-hal yang bersifat pekerjaan, terus kemudian kaitan-kaitan dengan sosialisasi, kan mau tidak mau ketika saya keluar juga kan saya melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ketika pandemi ini juga mengurung diri sendiri di rumah juga salah Nah juga. itu salah juga ketika ada pandemi. Itu yang saya Padahal kan belum tentu kita misalkan terpapar ataupun lingkungan kita ini, tapi ya kita lakukan pekerjaan seperti biasa lah gitu kan. Jangan sampai kita jadi ketakutan sendiri gitu kan, keluarga kita langsung nggak boleh keluar, punya anak nggak boleh main, kan nggak seperti itu juga, kasihan biar mereka main tapi kita tetap patuhi protokol yang ada gitu. Ada Jangan. pengalaman yang menarik nggak teh? Pengalaman yang menarik apa ya? Pengalaman yang menarik sebenarnya kalau berkaitan dengan COVID hampir sama lah dengan cerita yang tadi disampaikan gitu kan. Menariknya kadang begini, masyarakat di desa itu kan berpikir bahwa COVID ini dibawa oleh orang kota. Dulu kan nggak ada COVID, corona mana mungkin ada di kebun gitu kan. Lembur mah gara-gara orang kota. Nah, gitu. sederhananya begitulah ya, bahwa orang-orang di desa itu tidak akan mungkin terpapar atau terkena corona kalau bukan dari mereka yang datang dari kota. Iya. Nah ini sisi lain yang memang harus ada edukasi kepada Tapi masyarakat. ada perubahan yang terlihat nggak, misalkan kalau sebelum adanya virus kan, ya contoh orang kan jarang pakai masker. Nah. Sekarang dibilang apa kebanyakan pakai masker. Terus yang kedua, apakah ya mungkin di desa kan disuruh menyediakan apa kayak untuk cuci tangan gitu kan, ada Iya. dalam kehidupan apa adaptasi kebiasaan baru atau AKB ini ada perubahan nggak dari sebelum apa sama sesudah? Ada perubahan, iya ada. Artinya kebersihan itu kan sebenarnya dari dulu juga kan sebenarnya sudah digalakkan. Hanya kemudian ketika ada corona, otomatis lebih ketat. Keluar rumah kita harus bekal sanitizer. Atau mau masuk ke dalam ruangan ketemu orang kita harus cuci tangan. Sebenarnya Kalau tadi berbicara image atau anggapannya bahwa virus ini dibawa oleh orang kota, kalau nggak salah nih ya, ada beberapa video kemarin bahkan sempat ramai juga, ibaratnya ketika orang dilarang mudik jelang Idul Fitri nih, iya. kalau nggak salah kan ada datang di warga, ibaratnya habis merantau datang ke balik pulang kampung gitu kan, diusir sama warga. Nah di Banyuresmi sendiri ada kejadian seperti itu nggak? Ada. Karena ketika ngobrol dengan beberapa kepala desa yang sebagian masyarakatnya itu punya jasa cukur, tukang cukur kan mereka rata-rata ada yang bekerja di Cikarang, zona merah lah Jakarta. Oh ya, rata-rata zona Otomatis merah kan juga. ada himbauan dari kepala desa, dari pemerintah desa setempat bahwa untuk sementara tidak diperbolehkan mudik. Otomatis kan bereaksi, saya kan nggak apa-apa gitu kan, tenanawan. Tapi persoalan kan kita menjaga lingkungan yang masih Ibaratnya masih zona bersih hijau lah, lah belum gitu ya. istilahnya belum terpapar. Dimulai ada terbentuknya relawan, satgas dari tiap desa. Satgas ini kan berfungsinya untuk mengontrol masyarakat yang masuk dan keluar dari desa. Oh dilakukan pendataan Iya, juga ada berarti. pendataan juga ketika satgas ini melihat
ada beberapa orang dari luar Garut masuk ke desa itu dicatat, dan mereka dihimbau untuk isolasi selama 2 minggu. Menghimbau supaya ya minimal mereka ketika datang dari luar kota Garut, zona merah, datang ke rumah di situ dulu lah, jangan dulu keluar rumah. Ada tempatnya sendiri gitu Gus buat isolasi? Sementara pemudik kebanyakan masih di rumah pribadi, belum ada isolasi khusus karena melihat bahwa kemarin belum begitu parah, belum begitu banyak yang memang. Tapi kalau boleh tahu kemarin itu yang di Banjarmasin itu yang terpapar sembuh? Yang terpapar yang terakhir yang mana? Yang terakhir. Yang awal itu kan meninggal. Iya, yang terakhir kemarin penambahan yang terakhir kemarin yang tenaga medis. Itu alhamdulillah sehat, sembuh gitu, karena memang kembali lagi ke imun pribadinya juga. Sempat ramai kan itu kalau yang dulu pas ketika sampai ada yang meninggal gitu? Sempat rame karena Rame memang gitu. di Jepangnya juga kan dengan APD lengkap otomatis ini ya apa stigmanya itu. Yang paling susah memang itu teh Stigma. Makanya di Fatayat itu kami membantu itu dengan edukasi ya yang kalau bahasa kalau sekarang mah jangan lupa bahagia. Ya, yang penting sebenarnya kalau kekhawatiran sampai ketakutan itu ada. Nah, di Fatayat itu kami justru mengkampanyekan, ini virus ini kan udah datang nih, kita juga potensi semua orang untuk terpapar itu sama gitu, tidak memandang. Peluangnya sama tuh ya? Sama, peluangnya sama. Bahkan apalagi hari ini kan sudah kemana-mana. Kalau dulu mungkin masih ada data itu di tempat-tempat tertentu, ini semua sudah kemana-mana. Maka sekarang sebenarnya kalau sekarang mungkin sudah lebih baik itu karena beberapa edukasi juga sudah banyak ya, kampanye masyarakat juga sudah banyak. Yang penting sekarang itu patuhi protokol kesehatan, itu yang ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan. Ya terlepas dari masih ada orang yang percaya COVID ini konspirasi lah, ini kan kita juga tidak bisa membatasi ya kalau pandangan orang. Yang jadi masalah kan nggak kelihatan, kalau kelihatan bisa kalau kelihatan kan didukung gitu kan. Jadi kan karena kelihatan. Jadi kampanye lewat medsos sih sebenarnya yang Fatayat lakukan itu bagaimana menghadapi pandemi ini. Awal-awal itu karena kebiasaan di lingkungan NU itu kan ada ikhtiar batinnya gitu ya. Bagaimana Shalawatul Qulub begitu gencar untuk diamalkan gitu. Itu karena bagian dari ikhtiar batin. Ada kegiatan kayak itu nggak secara virtual misalnya? Ada. Setiap malam Jumat kita melakukan munajat virtual di rumah masing-masing. Nanti ada yang mimpin gitu. Terus istighosah virtual. Ya yang ikhtiar batin lah. Di samping itu juga kita melakukan ikhtiar dohirnya yang menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun. Jadi ikhtiar maksimal lah untuk lahir batin itu kita juga istighosah hampir tiap bulan ya ada saja dari HBNU itu. Terus kita juga waktu menyalurkan donasi itu kan awal-awal memang lebih banyak ketakutan, tapi kita ini kan sebagai penggerak tidak mungkin ketakutan sendiri sementara ada banyak orang juga yang harus diselamatkan. Uluran tangan juga ya? Betul. Nah, jadi sebenarnya kita juga masih optimis ya di situasi yang katanya ini sudah semakin sulit tetapi juga arahnya semakin nggak kelihatan kita ini mau endingnya seperti apa. Ya, kita tetap optimis lah. Yang terbaru Bupati kemarin menggelar telekonferensi, semua camat dikumpulin untuk satgas setiap RT RW. Nah, artinya kan ketika satgas sudah mulai dibentuk per RT RW ini kan memang ibaratnya darurat corona kan memang mungkin ini sedang terjadi gitu kan. Betul. Memang angkanya yang sebenarnya kalau struktur ya, kalau satgas itu sebenarnya seperti sudah di desa sudah ada sampai RT RW itu sangat mudah ya dibentuk. Tapi yang kemudian setelah dibentuk ini apa peran satgas itu saya kira juga yang harus penting dikuatkan. Fatayat beberapa pengurusnya kan juga punya pesantren. Nah kita menguatkan di tiap pesantren juga. Kalau bicara pesantren kemarin ada nggak yang kena? Iya. Anak-anak beberapa pesantren ya karena kita juga mungkin karena jenuh sekolah di rumah, kemudian juga
kalau pesantren kan belum banyak juga yang familiar menggunakan apa namanya dukungan teknologi ngaji virtual kayak gitu. Kalau di Jadi- saya juga pas pengajian gitu, itu tidak dibagi anak laki-laki sama perempuan, terus gitu anak-anak juga menggunakan masker dibiasakan. Jadinya salah satu untuk meskipun kita belajar, tapi prokes juga tetap digunakan, tidak dilupakan juga gitu kan. Itu salah satu ikhtiar dari kami dari Patayat untuk selalu menggunakan prokes apapun kegiatannya. Jangan sampai anak-anak udah nggak belajar, ngaji juga enggak gitu kan. Tapi tetap kita bagaimana caranya anak-anak dibagi. Jadi misalnya anaknya ada satu rombel, misalnya ada 20 gitu ya, bagi ini 10 dikurangi gitu kan. Iya, dikurangi, nggak semuanya masuk, beda-beda harinya juga gitu kan. Ya, kalau masa kerja mah ada sih pekerja mungkin ya, Ya, sekian orang dulu, ya. sekian orang dulu. Nah itu kesini ya penyesuaian setelah AKB. Sebenarnya kalau 3 bulan pertama itu kan memang tidak ada aktivitas itu. Begitu kita kan sekarang memasuki bulan ke-9 ya. Iya. Kita juga yang di sekolah nih belum tahu nih kapan mau tatap muka juga. Dari siswa sudah ada. Oh ngajar di sekolah juga? Ya, saya kebetulan ngajar di SMP Cisurupang. Kebanyakan orang tua ya Ya. yang protes. Orang tua siswa Iya. Ya karena sudah nambah beban. Jenuh. Tapi sebenarnya pandemi Nah, Bu, ini ini kayak banyak mengajarkan. PR-nya itu biasanya dikerjakan sama orang tua apa siswanya, Bu? Ya. Ya justru inilah sebenarnya pandemi ini ada hikmahnya. Tiba-tiba orang tua selama ini menitipkan anaknya itu ke sekolah full, hari ini disadarkan ada perlunya keterlibatan orang tua bagaimana mengawal tumbuh kembang anak termasuk dalam proses belajar. Ya susah, sebulan pertama keluhan macam-macam gitu, tapi kesedihnya sudah mulai banyak perubahan. Orang tua yang sadar sudah mulai bagaimana Tapi ada ini nggak, Bu, kalau di sekolah yang lain atau guru yang lain kan yang saya dengar sampai ada guru mendatangi rumah siswa ya, dalam artian guru kunjung. 2 atau 3 orang gitu kan, misalkan si anak dikumpulin, yang gurunya berkunjung, ada juga yang seperti itu. Ada, kan tidak semua tempat di Garut ini akses jaringan internet bagus. Iya. Terus punya HP, tapi HP-nya nggak bisa dipakai pembelajaran daring, macam-macam lah kendalanya PJJ itu. Apalagi yang maaf gitu kan, yang pas-pasan gitu kan. Betul. Handphonenya juga paling cuma bisa telepon sama Ya, SMS gitu kan, karena kan betul. memang ekonomi di masyarakat kita kan kadang bisa dibilang belum kayak di kota-kota besar gitu Ya. kan. Jadi ketika adanya pembelajaran daring pun kadang ada jadi kendala juga, Bu. Ya, sebenarnya pembelajaran daring itu satu alternatif karena sebenarnya kalau tidak daring sekolah pun memfasilitasi. Jadi kayak nanti tugas-tugas disiapkan, Iya. ada modul yang harus dibawa ke rumah seminggu sekali gitu. Jadi minggu ini ambil, setelah diisi dikembalikan, begitu terus seterusnya. Tapi kan problemnya nih kadang-kadang orang tuanya yang belum bisa mendampingi, jadi berarti anaknya juga jadi stres lah muncul ini memang. Ini nih, Bu, ada ini nggak closing statement lah buat para YouTubers gitu kan, baik kaum milenial, ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi dari Patayat juga ini kan ini yang minimalnya lah ketika ini memang mau nggak mau dan ibaratnya terima nggak terima ini virus ini memang Apanya sudah ada. masuk ke Kabupaten Garut. Nah, mungkin ada kiat ataupun biar sama-sama sharing dalam menjaga imun tubuh ataupun menghadapi virus ini. Ya, yang penting kita semua tetap waspada. Faktanya virus itu ada dan sudah nyampe di sekitar kita. Potensi untuk terpapar kita semuanya sama. Tidak akan ada yang kebal dengan virus ini. Tapi kita bisa mengusahakan, kita ikuti protokol kesehatan. Sekiranya tidak perlu beraktivitas di luar, tetap beraktivitas di rumah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, tidak usah takut. Semua dihadapi dengan kewaspadaan. Jadi angka-angka yang naik ini sebenarnya bukan untuk menakuti, tetapi harus disiapkan sebagai sesuatu yang harus kita waspadai. Bahwa pandemi ini tetap terjadi, tetap berlangsung. Yang penting kita patuh pada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kalau beraktivitas di luar, kemudian tidak berkerumun, sering mencuci tangan pakai sabun. Yang penting
tetap bahagia. Imun itu yang harus dijaga, jaga kesehatan juga. Semoga kita semua terhindar pandemi ini, semoga segera usai dan kita bisa melanjutkan kehidupan seperti sedia kala, walaupun kita juga ya tidak tahu pasti seperti apa, tapi kita tetap harus optimis. Angka-angka yang tinggi ini juga diikuti dengan angka kesembuhan yang tinggi, artinya virus ini bisa dilewati bersama-sama. Semua bisa berperan sesuai kapasitasnya. Pemerintah melakukan yang harus dilakukannya, organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat juga berperan supaya semuanya bergandengan tangan. Kalau kita semua menghadapi ini bersama-sama, insya Allah pandemi ini bisa kita lewati bersama-sama. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sebagai penutup, barangkali ada yang ingin disampaikan, 3-4 patah kata. Untuk penutup, tetap jaga kesehatan, terus bahagia, dan tetap ingatkan juga orang-orang terdekat kita, orang-orang sekeliling kita supaya jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan sesuai yang sudah dianjurkan pemerintah. Jangan kendor, virus ini harus kita hadapi, terus semangat menghadapi corona ini. Demikian bincang pada pagi hari ini. Intinya adalah yang terpenting kita jangan sampai terlalu cemas Bu ya. Menghadapi ini tetap jaga kesehatan, jaga imun, jangan lupa bahagia juga, jangan sampai kita panik, stres berlebihan sehingga bisa menurunkan daya tahan tubuh imun kita. Sekian dari kita di New Radar Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.